Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kawan-kawan semester 2 Stay Al-Fitrah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menghadirkan kuliah online dalam bentuk audio dengan pertimbangan lebih irit data dan supaya tidak berputar-putar ketika buka YouTube. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang mata kuliah sejarah ilmu tasawuf. Kita kemarin membahas tentang Imam Al-Junaid Al-Baghdadi sebagai gambaran dari tasawuf sunni, tasawuf ahlus sunnah, tasawuf sunni. Karena beberapa pengkaji itu biasanya membagi tasawuf pada tasawuf sunni dan tasawuf falsafi, atau bahasa lain memakai tasawuf nadhari dan tasawuf amali. Nah, kali ini kita akan membahas tasawuf falsafi sebagai karakter lain dari tasawuf sunni. Jadi ini semacam lawan dari tasawuf sunni, meskipun tidak bisa kita sebut lawan. Tasawuf falsafi ini memiliki banyak karakter. Ada beberapa karakter tasawuf falsafi. Di antaranya karakter pertama, pendekatan yang dipakai dalam tasawuf falsafi ini sudah tidak lagi terkungkung kepada teks, kepada nas. Jadi lebih bebas dalam mengekspresikan pengalaman-pengalaman kesufian. Yang kedua, karakter tasawuf falsafi itu adalah kompilasi gabungan antara teori yang bersifat filosofis dengan pengalaman privasi seorang sufi. Jadi pengalaman pribadi ini dikompilasi atau digabungkan dengan teori-teori falsafi. Secara teori dia falsafi, tapi berangkat dari pengalaman diri gitu loh. Kemudian karakter kedua tasawuf falsafi ini tentu tasawuf yang banyak memakai istilah-istilah filsafat. Istilah-istilah filsafat banyak dipakai di dalam mengekspresikan, menarasikan pengalaman-pengalaman kesufian. Jadi mereka memakai istilahat falsafiyah, istilah-istilah filsafat, tapi tidak bisa disebut filsafat. Seperti apa misalkan? Seperti ma'rifah, seperti banyaklah istilah-istilahnya memakai filsafat, istilah filsafat, tapi dia dibangun di atas ma'rifah sufiyah, di atas pengetahuan intuitif, di atas ma'rifat daukiyah yang bersifat perasaan, yang bersifat pengalaman kesufian. Cuma ketika keluar dari mulutnya itu istilah-istilah filsafat yang dipakai.
Sementara pengalamannya pengalaman seorang sufi. Maka tidak heran kalau kemudian karakter tasawuf falsafi ini mirip dengan New Platonisme. Jadi New Platonisme itu salah satu mazhab filsafat yang menggambarkan jalan baru atau manhaj baru dalam berfilsafat. Jadi dia semacam menghidupkan kembali teori-teori Plato. New Platonisme ini berkembang di Iskandariyah di Mesir. Jadi dari Yunani mereka membangun kembali filsafat Plato sehingga disebut New Platonisme. Isinya ya mirip-mirip tasawuf, jadi sebuah gerakan batin lah, gerakan kebatinan. Mungkin hanya yang membedakan dengan tasawuf Islam pastinya adalah unsur ketauhidannya. Nah, benih-benih tasawuf falsafi ini sudah muncul semenjak abad ketiga, terutama di tangan misalkan Dunnun al-Misri. Dunnun al-Misri itu lahir 245 Hijriah. Berarti masuk abad ketiga, dia mulai berbicara tentang konsep ma'rifat, ishkun, fanaun, dan seterusnya. Ketika ditanya, misalkan Dunnun al-Misri pernah ditanya, dan ini sangat masyhur, dia ditanya, bima arafta rabbak, kamu kenal Tuhan melalui apa? Itu Dunnun al-Misri menjawab, araftu rabbi bi rabbi, walaula rabbi ma araftu rabbi. Ini contoh-contoh tasawuf falsafi. Jadi pengalaman kesufian yang kemudian diekspresikan dalam bahasa-bahasa filsafat. Araftu rabbi, saya kenal Tuhan, bi rabbi, dengan Tuhanku, dengan berkat Tuhanku. Walaula rabbi ma araftu rabbi, seandainya bukan karena Tuhanku, saya tidak akan pernah mengenal Tuhanku. Ini kan kompleks kan ungkapan-ungkapan seperti ini dan bersifat sangat filosofis. Makanya kemudian disebut tasawuf falsafi. Ada juga pengembangan lain di tangan Abu Yazid al-Bustami. Jadi Imam Abu Yazid al-Bustami ini meskipun sangat dihormati di dalam tasawuf sunni, Dunnun al-Misri juga sama disebut-sebut di dalam kitab-kitab tasawuf sunni, tapi mereka bisa dikategorikan masuk dalam tasawuf falsafi. Ada juga al-Hallaj. Kenapa demikian? Ya karena itu istilah-istilah yang dipakai, mereka memakai istilahat falsafiyah. Kemudian setelah mengenali karakternya tadi, kita akan coba mengenal maudhu, tema, topik yang dibahas apa sih? Isi dari tasawuf falsafi itu apa? Kok bisa berbeda dengan tasawuf sunni? Mereka itu berbicara apa? Itu maudhu namanya, atau tema dalam bahasa Indonesianya, atau topik. Nah, topik-topik yang dibahas itu pertama adalah mengekspresikan adzwaq, pengalaman-pengalaman, dzauq, rasa-rasa atau apa ya. Ya pengalaman kesufian yang biasanya dirasakan oleh kaum sufi. Nah, jadi perasaan atau pengalaman kesufian itu diekspresikan di dalam tasawuf falsafi. Kemudian yang kedua, tasawuf falsafi itu temanya adalah mengungkap alam malakut. Jadi secara sederhana alam itu dibagi menjadi alamul mulki,
alamul malakutih, dan ada alamul jabarut. Ada banyak pembagian di dalam tasawuf atau di dalam tasawuf falsafi. Nah, intinya mereka itu sering mengungkap alamul malakut. Yang disebut dengan alamul malakut adalah alam yang tidak tampak oleh panca indera, itu namanya alamul malakut. Alamul malakut. Kalau alamul mulki, ini alam yang tampak oleh indera, seperti ya alam raya ini yang bisa kita saksikan dengan mata, bisa kita dengar dengan telinga, dan bisa kita rasakan dengan kulit, atau bisa kita cium dengan indera penciuman kita. Itu namanya alamul mulki. Nah, alamul malakut ini alam yang di luar sana, yang tidak bisa kita indra. Nah, di dalam tasawuf falsafi, alamul malakut ini dijelaskan sangat detail. Nah, perbedaannya di sini, sangat detailnya itu loh. Alam malakut, alam rahasia Allah ini, itu dijelaskan di dalam kitab-kitab tasawuf falsafi secara detail, terperinci, sangat terperinci. Berdasarkan apa? Berdasarkan musyahadah, berdasarkan persaksian batin. Nah, apakah itu wahyu? Ya tidak bisa masuk kategori wahyu. Ini masuk ilham namanya. Di mana ilham itu harus mengikuti wahyu. Ketika ilham menyalahi wahyu, maka ilhamnya yang salah. Ketika musyahadahnya menyalahi wahyu, menyalahi nas Quran atau hadis, maka musyahadahnya ini yang salah. Jadi pengungkapan kaum sufi falsafi tentang alam malakut yang sangat detail. Jadi dia membicarakan misalkan surga itu penghuninya siapa saja, kenapa, di mana, apa, itu dijelaskan secara detail. Sementara wahyu alias teks Al-Quran atau hadis kan biasanya tidak sedetail itu, tapi ini sangat detail dan sangat terperinci, makanya disebut tasawuf falsafi. Cuma tadi ya, standarnya harus tetap wahyu. Jika menyalahi wahyu, maka singkirkan. Nah, mereka itu mengungkap tentang arsy. Ya, Al-Quran membahas arsy, tapi pembahasan Al-Quran kan mujmal. Kita mengimani adanya arsy, kursi, malaikat, ruh, kolam, dan lain-lain. Itu diungkap demikian terperinci dan demikian detailnya. Ini masuk kategori tasawuf falsafi menurut Ibnu Khaldun. Kemudian juga dalam tasawuf falsafi ini sering cerita tentang karomatnya sendiri, atau karomah guru-gurunya, atau karomah teman-temannya, secara lebih vulgar. Jadi lebih berani, dan sehingga kalau kita lihat kok sombong banget ya seperti itu kalau ikut pola pikir orang umum. Nah, tema-tema tasawuf falsafi itu mengangkat karomah yang secara vulgar, baik karomah dirinya atau karomah temannya atau karomah kawan-kawannya. Seperti Ibnu Arabi sering begitu. Apakah di tasawuf sunni juga begitu? Ada satu dua, tapi dalam bentuk tahaddus bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tahaddus bin ni'mah. Nah, mungkin penganut tasawuf falsafi juga maksudnya begitu, tapi ini lebih vulgar lagi. Bisa jadi satu kitab itu isinya adalah keistimewaan yang dia punya. Kemudian tema tasawuf falsafi itu adalah ya muncul beberapa syatahat nanti. Syatahat itu ucapan yang melampaui batas.
Syatahat itu ucapan yang melampaui batas karena seorang sufi sedang dilanda satu hal, satu kondisi ekstatif, kondisi kesufian, sehingga dia tidak imbang, limbung gitu, dan keluarlah dari mulutnya ungkapan-ungkapan syatahat namanya. Seperti Abu Yazid Al-Bustami pernah mengatakan subhani subhani, maha suci aku, maksudnya ya Allah. Atau Al-Hallaj pernah mengatakan ma fil jubba illallah. Atau kalau di Indonesia itu ada Syekh Siti Jenar, itu juga pernah suatu kali ditanya oleh tamu, apakah Syekh Siti Jenar ada? Tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Nah, itu namanya syatahat. Syatahat itu kalau di dalam kitab Al-Luma karya Sirajuddin At-Tusi itu seperti mengisi air yang ke dalam gelas dan dia sampai keluar gitu. Artinya gelasnya itu full sehingga keluarlah ungkapan-ungkapan demikian. Perlu diskusi lebih panjang ya kalau kita membahas syatahat sufiyah. Nah, kita lanjut masuk ke tokoh-tokoh tasawuf falsafi. Tokoh pertama yang saya angkat di sini adalah Syahrawardi Al-Maktul. Kenapa disebut Al-Maktul? Al-Maktul itu kan maknanya yang terbunuh. Iya, memang Syahrawardi yang ini dibunuh, dieksekusi mati oleh putra Salahuddin Al-Ayyubi yang bernama Al-Dhahir di tahun 587 Hijriah. Syahrawardi Al-Maktul. Dia punya teori namanya teori Isyraq, iluminasi dalam bahasa Indonesianya. Isyraq itu falsafatul isyraq, itu adalah falsafah iluminasi. Apa maksud isyraq itu? Isyraq itu adalah sebuah kajian tasawuf falsafi yang mencoba mempertemukan antara tokoh klasik dengan tokoh-tokoh Islam di masanya. Jadi mempertemukan tokoh-tokoh Persia, Babilonia, Yunani, India, Mesir seperti Pythagoras, Hermes, Zoroaster, Al-Farabi, Ibnu Sina, Abu Yazid Al-Bustami, itu mix dalam satu pembahasan falsafatul isyraq. Jadi falsafatul isyraq itu lintas generasi dan lintas agama, mungkin bisa dibilang begitu. Hanya memiliki kesamaan-kesamaan atau kemiripan-kemiripan misalnya. Nah, kitab Syahrawardi yang masyhur itu Al-Asfar Al-Arba'ah kalau tidak salah. Kemudian ada Nah, Syahrawardi Al-Maktul ini bagaimana? Ya seperti tadi saya sebutkan, dia itu pengamatan dan penyingkapannya bersifat dauki, bukan qauli ya. Dia sering memakai bahasa-bahasa simbolis, rumus-rumus sufiyah. Apakah mirip dengan teori emanasi yang teori faid yang dikembangkan oleh Al-Farabi? Ya, ada kemiripan memang. Cuma kalau isyraq itu semacam menyinari gitu, tersingkapnya suatu gara-gara sinar. Itu yang disebut dengan teori isyraq. Tapi tetap teorinya Syahrawardi Al-Maktul ini berdasarkan kepada mujahadah dan riyadhah ya. Dia termasuk sufi. Orang sufi kan pengetahuannya atau ma'rifatnya itu harus berdasarkan riyadhah dan mujahadah, memerangi hawa nafsu dan yang lainnya, bukan atas nalar akal seperti Al-Farabi. Kalau Al-Farabi dalam teori faidnya itu, teori emanasinya itu kan berdasarkan nalar akal, berpikir. Kemudian tokoh kedua tentu yang paling masyhur adalah Ibnu Arabi, Abu Bakar bin Muhammad bin Ali
At-Tai yang lahir di Murcia. Dan Murcia ini di sana di Spanyol atau di Andalus, kalau terkenalnya dulu Andalus. Nah, nanti wafatnya itu di Persia di abad ke-7, 638 Hijriah. Ini bisa dibilang tokoh sufi falsafi terbesar sepanjang sejarah. Dan tokoh yang paling kontroversial. Syekh Mahmud Al-Ghurab, saya punya guru di Mesir itu, dia menulis banyak dan meneliti tentang Ibnu Arabi secara bertahun-tahun, sudah 40 tahun lebih. Umurnya sekarang udah 80. Dia mengatakan di muqaddimah kitabnya tidak ada tokoh yang paling kontroversial ba'da Rasul melebihi siapa? Ibnu Arabi. Jadi ada pemuji sekaligus juga pencacinya, lengkap wis Ibnu Arabi ini. Dia menguasai semua pemikiran dari barat hingga timur, pemikiran yang eksis di masanya. Ada yang mengatakan karya Ibnu Arabi ini mendekati angka 500 judul. 500 judul, bayangkan itu. Ya, tidak semuanya selamat, banyak yang hilang. Tapi yang paling masyhur dan dikaji hingga saat ini tentu adalah kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah yang berjilid-jilid itu, 4 jilid kalau tidak salah. Kemudian ada kitab kecilnya Fususul Hikam, dan ini dikomentari sangat ramai sekali oleh para cerdik cendikia. Ada juga syairnya, kumpulan syairnya yang berjudul Turjumanul Asywaq. Jadi 3 kitab ini kitab yang sangat masyhur dikarang oleh Ibnu Arabi. Ibnu Arabi juga seringkali dituduh sebagai konseptor teori wahdatul wujud, satu kesatuan. Dia karena beliau pernah mengatakan subhana man khalaqal asya wa huwa ainuha, maha suci zat yang menciptakan segala sesuatu dan dialah zat itu. Ini dianggap sebagai pemantik teori wahdatul wujud. Dia juga dan dia penggagas insan kamil yang paling cemerlang, teori insan kamil yang kemudian dikembangkan oleh Al-Jili. Itu tidak lepas dari konsep insan kamilnya Ibnu Arabi. Nah, kemudian Ibnu Arabi ini juga sering dituduh sebagai bapak pluralisme Islam, bapak plural yang mengakui semua agama katanya. Kenapa? Karena di Turjumanul Asywaq itu ada syair berbunyi begini. Laqad shara qalbi qabilan fi kulli suratin famar'a di ghazlanin wadirun liruhbani wa baitun li awthanin wa ka'batu ta'ifi wa alwahu tauratin wa mushafu qur'ani adinu bidinil hubbi anna tawajjahat rakaibuhu fal hubbu dini wa imani. Sungguh hatiku menerima setiap image, setiap gambaran. Dia bisa menjadi ladang bagi orang-orang yang yang membawa hewannya. Wadirin liruhbani, atau bisa jadi gereja bagi ruhban, bagi para pendeta. Ubaitun li ausani, bisa juga jadi tempat bagi penyembah patung. Wa ka'batu ta'ifin, dan bisa menjadi Ka'bah bagi orang yang mau tawaf. Dan dia juga berupa lembaran-lembaran Taurat dan mushaf Quran. Adinu bidinil hubbi anna tawajjahat, saya beragama dengan agama cinta katanya. Anna tawajjahat rakaibu, kemanapun para pecinta itu pergi. Fal hubbu dini wa imani,
cinta adalah agama dan keimananku. Sebagian kelompok Islam mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Contoh paling populer adalah Ibnu Taimiyah. Sebagian kelompok Islam mengkafirkan Ibnu Arabi. Dan yang mengkafirkan paling getol itu adalah Ibnu Taimiyah. Menurut Ibnu Taimiyah, Ibnu Arabi itu kafir. Kemudian tokoh yang ketiga adalah Ibnu Sab'in. Ibnu Sab'in ini juga sama dari Andalus, punya sekitar 40-an karya. Gaya penulisannya simbolik dan sangat abstrak, tidak mudah dipahami. Sebagian ada yang dicetak memang. Nah, keilmuannya Ibnu Sab'in ini juga sama, mirip dengan Ibnu Arabi. Dia menguasai filsafat Yunani, filsafat Timur seperti Hermes, Persia, India. Filsafat Islam juga dia kuasai, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Tufail, Ibnu Rushd, Ikhwanus Sofa, dan lain-lain. Kemudian kembali lagi, Ibnu Taimiyah itu juga mengarang karya khusus untuk mengkritik pemikiran Ibnu Sab'in, berjudul Al-Masail Al-Iskandariyah Firrat alal Mulahidatis Sab'iniyah. Nah, dia punya konsep namanya, kalau Ibnu Arabi tadi wahdatul wujud. Kalau Ibnu Sab'in ini konsep masyhurnya adalah wahdah mutlaqah. Sebuah keyakinan bahwa wujud hanya satu, yaitu wujud Tuhan. Itu namanya wahdah mutlaqah. Kalau tadi wahdatul wujud Ibnu Arabi, Ibnu Sab'in namanya punya konsep wahdatul mutlaqah. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau wahdatul wujud itu masih menghadirkan eksistensi selain Allah, baik meski secara nisbah ya, secara idhafi, bukan hakiki. Sementara wahdah mutlaqah ini sudah menyingkirkan semuanya. Masyaallah, makhluk ini ya sudah tidak ada. Itu wahdah mutlaqah yang digagas oleh Ibnu Sab'in. Demikian gambaran tasawuf falsafi. Semoga bisa dimengerti. Dan saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang perlu ditanyakan atau kita diskusikan di WA. Kemudian tolong penyampaian materi ini dirangkum seperti biasanya. Dan yang tidak merangkum maka saya anggap tidak hadir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.